Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niluh Putu Fania Ceta Dahi Wedantari dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang puputan Margarana yang terjadi di Bali. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita mulai saja. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tentang perang puputan. Apa ini perang puputan? Kemudian, apa saja penyebab terjadinya perang puputan, kemudian kronologi atau jalannya perang, dan juga dampaknya baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, jadi perang puputan ini, perang puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Lagian siapa sih yang mau dijajah seumur hidupnya sama bangsa asing, kan nggak ada ya. Nah, perang ini terjadi pada 20 November 1946. Dalam bahasa Bali sendiri, puputan ini berarti perang yang dilakukan hingga mati atau sampai titik darah penghabisan. Gampangnya pantang menyerah gitu ya. Nah, penyebabnya dari puputan Margarana ini, beberapa bulan berselang proklamasi, NICA atau Netherlands Indian Civil Administration alias Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Nah, tujuan datangnya Belanda dan pasukan sekutunya ini mau mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT. Tapi I Gusti Ngurah Rai ini nggak mau, nolak rencananya Belanda, terus-terusan nolak. Ia menegaskan, selama Belanda masih ada di Bali, maka perjuangan rakyat melawan Belanda akan terus dilakukan. Nah, kronologi perangnya ini, sebelum perang, I Gusti Ngurah Rai membentuk batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciung Wanara dipimpin I Gusti Ngurah Rai mendapatkan banyak dukungan dari para rakyat. Beberapa desa di Bali yang menjadi basis perjuangan ini ada Desa Marga, Desa Klaci, Desa Tegal Jadi, Desa Selan Bawak, Desa Banjaradeng, Desa Banjar Oleh, Desa Banjar Bedugul, Desa Banjar Kelaci, dan banyak desa lainnya. Nah, kemudian kronologi saat perang, ini pagi-pagi buta, tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat Bali. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Ya, lagian Belanda juga ini kan melakukan perlawanannya ini di pertahanan tentara rakyat Bali. Itu kan artinya tentara-tentara yang memiliki senjata ya. Nah, terus akhirnya ada tembak-menembak, makanya Belanda agak terdesak gitu. Nah, terus Belanda terpaksa mengerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pesawat pengoboman dari Makassar. Kebayangkan betapa banyaknya itu pasukan Belanda dibandingkan dengan pasukan Bali. Berbanding jauh gitulah ya. Nah, meskipun dikepung dan kalah jumlah prajurit maupun persenjataan, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir. Ini makna dari perang puputan tadi yang sudah sebelumnya dijelaskan. Nah, perang habis-habisan dilancarkan demi tegaknya kemerdekaan Indonesia sekaligus demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang seluruhnya gugur di medan perang, termasuk juga I Gusti Ngurah Rai. Namun Belanda juga rugi, 400 orang tentaranya tewas. Sekarang nama I Gusti Ngurah Rai ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kalau dari pihak Bali ada nama I Gusti Ngurah Rai sebagai tokoh utama. Dari Belanda ada nama Kapten JBT Konig dan juga Letnan Kolonel F. Molinger sebagai pemimpin pasukan NICA. Kemudian kita ke dampaknya. Dampak di bidang politik ini
dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Kemudian juga berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya. Bahkan raja dapat dikatakan sebagai bawahan Belanda. Oh my, ini parah banget. Kemudian dampak di bidang ekonominya, ini dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis dan banyak dikunjungi banyak bangsa asing. Sampai sekarang juga gitu kan ya. Bali masih tujuan pariwisata dari bangsa asing, kemudian rempah-rempah di sana banyak gitu. Makanya jadi sasaran terus di Bali. Kemudian dampak di bidang sosialnya, ini banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat sute pada upacara ngaben. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekali lagi, terima kasih dan maaf atas mungkin ada yang salah dari presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Om Shanti, Shanti, Shanti.